Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi penyusunan modul praktikum mata kuliah Internet Optik dan Big Data. Yang terhormat Bapak Penguji Ika Heru Setiawan SPD, kemudian Bapak Fisika Prasetyo Putra STMT selaku coach, kemudian Bapak Dedi Rubandi SEMM selaku mentor saya. Judul rancangan aktualisasi saya hari ini yaitu penyusunan modul praktikum mata kuliah Internet of Things dan Big Data. Profil saya yaitu saya nama Rozali Ilham, kemudian NIP 993-06-14-2002-03-1004. Asal universitas di IPB University dengan prodi Ilmu Komputer, tempat tanggal lahir Kerinci 14 Juni 1993. Instansi saat ini bertugas di IPDN Kampus Sumatera Barat. Tugas pokok dan fungsi yaitu tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Profil unit kerja. Profil unit kerja di sini, saya bertugas di Institut Kementerian Dalam Negeri, yang disingkat IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepemudaan yang dipimpin oleh rektor, menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. IPDN memiliki sistem pendidikan yakni menyelaraskan pola pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan, atau bisa disebut dengan Jaratsu. Sebagai salah satu unit kerja dari Kementerian Dalam Negeri, IPDN Kampus Sumatera Barat juga mempunyai fungsi untuk melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik. Pelayanan yang dialurkan IPDN Kampus Sumatera Barat adalah pelayanan kepada pelajar tingkat 2, yaitu pelajar muda yang disebarkan dan ditempatkan oleh kampus pusat di Jatinangor. Visi dan misi IPDN. Visi di IPDN yaitu pendidikan tinggi kepemudaan terpercaya dalam menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter, dan berkepribadian. Kemudian, misi di IPDN adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. 2. Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi dan profesi berbasis teoritis, legalitis, dan empiris. 3. Mengembangkan kurikulum pendidikan kepemudaan berbasis kompetensi. Dan 4. Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai tuntutan dan kebutuhan. Nomor 5. Mengembangkan infrastruktur dan sarana pendidikan yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal. Latar belakang. Yang pertama, sesuai dengan misi IPDN, mengembangkan infrastruktur dan sarana pendidikan yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal. Maka dukungan untuk modul di dalam praktikum sangat diperlukan, mengingat Proditrip ini masih tergolong baru di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada IPDN Kampus Sumatera Barat, terdapat kekurangan dalam hal sarana prasarana dalam praktikum. Selain masalah di atas, terdapat juga masalah lain yang tingkat prioritasnya tidak terlalu tinggi. Misalnya adalah perlunya mengoptimalkan kompetensi tenaga pendidik dan kerjasama dengan kampus di luar kedinasan. Untuk identifikasi isu, yang pertama adalah belum adanya modul pembelajaran praktikum di semester genap dengan mata kuliah Internet of Things dan Big Data. Yang kedua, belum optimalnya aplikasi SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik di Proditrip. Belum adanya pengarsipan dan akses terhadap dokumen dan data sistem penilaian mutu di program studi TRIP. Identifikasi isu yang ke nomor 4 itulah belum optimalnya panduan praktik lapangan bagi pelajar prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan atau TRIP. Nomor 5, belum adanya tata cara pemakaian sarana dan prasarana laboratorium komputer pada program studi teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Isu yang pertama, belum adanya modul pembelajaran praktikum di semester genap atau kuliah Internet of Things dan Big Data. Kemudian, kondisi saat ini belum lengkap atau belum ada untuk modul pembelajaran mata kuliah Internet of Things dan Big Data. Saya sudah berkonsultasi dengan ketua jurusan bahwa memang belum ada modul di mata kuliah tersebut. Kondisi yang diharapkan adanya modul untuk praktikum yang berbasis elektronik, sehingga pelajar bisa akses dan belajar dari hasil praktikum. Kemudian, isu yang kedua, itu belum optimalnya aplikasi sistem informasi akademik, sehingga mempersulit pendataan pelajar
di Brand Kampus Sumatera Barat. Aplikasi Siakat masih banyak fitur yang harus ditambahkan, salah satunya terkait dengan penambahan user. Kondisi saat ini, aplikasi Siakat yang direncanakan rilis pada tahun depan masih belum sempurna. Masih banyak perbaikan terkait di sisi pengguna yang belum bisa diinput ke sistem. Kondisi yang diharapkan, aplikasi Siakat akan menjadi aplikasi kebutuhan bagian akademik dan bagian administrasi umum untuk mendukung proses peninjauan kebutuhan pelajar muda, sehingga pelajar dan dosen bisa dapat saling terinteraksi dalam proses penilaian. Nah, isu yang ketiga itu belum adanya pengarsipan dan akses terhadap dokumen dan data sistem penjamin mutu di program studi TRIP. Kondisi saat ini, dokumen data penilaian mutu pendidikan penjamin mutu tidak tersip secara baik. Kondisi yang diharapkan adanya pengarsipan dokumen penilaian mutu pendidikan secara elektronik agar menjadi lebih cepat untuk introspeksi dalam penilaian mutu pendidikan. Isu yang keempat itu belum optimalnya panduan praktek lapangan bagi pelajar program studi TRIP. Kondisi saat ini pelajar belum adanya panduan untuk praktek lapangan di program studi TRIP. Dan kondisi yang diharapkan adanya buku panduan untuk menunjang pelajar dalam praktek lapangan di provinsi maupun di kabupaten, sehingga pelajar bisa menerapkan dengan baik. Dan isu yang kelima, belum adanya tata cara pemakaian sarana dan prasarana laboratorium komputer pada program studi TRIP. Kondisi saat ini, pelajar masih belum tahu tata cara pemakaian sarana dan prasarana, sehingga pelajar masih tidak menjaga peralatan di lab komputer. Pelajar tahu kondisi yang diharapkan adalah pelajar tahu tata cara pemakaian sarana dan prasarana dengan bijak, karena sesuai ketentuan yang diberikan di majalah masing-masing di praktikum. Untuk penetapan core isu di sini dari hasil analisis isu melalui metode APKL dan USD. Maka isu strategis yang perlu segera diselesaikan. Yang pertama, aktual, artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik, artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Kelayakan, artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kelayakan, artinya isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk memunculkan inisiatif pemecah masalah. Teknik APKL ini digunakan untuk menapiskan isu mana yang prioritas memenuhi keempat kriteria APKL untuk diangkat sebagai core isu. Adapun aktual yang masuk di sini adalah isu yang sering kali muncul dibahas. Yang pertama, belum adanya modul pembelajaran. Ini sudah memenuhi syarat. Dan nomor 2, tidak memenuhi syarat. Kemudian 3 itu memenuhi syarat, belum adanya pengarsipan dan akses terhadap dokumen dan data sistem penjamin mutu di program studi TRIP. Yang keempat, belum optimalnya panduan bagi pelajar program studi TRIP karena tidak memenuhi syarat. Belum apa adanya tata cara pemakaian sarana dan prasarana independen komputer pada program TRIP itu memenuhi syarat. Berdasarkan tabel APKL seperti tercantum pada tabel di atas, ditemukan 3 isu utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi isu. 1, belum adanya modul pembelajaran, praktikum di semester genap, mata kuliah Internet of Things dan Big Data di semester genap nantinya. Itu audiensinya 5, seriously-nya 4, dan growth 5. Dan jumlah ESG-nya adalah 14. Dan 2, belum adanya pengarsipan dan akses terhadap dokumen dan data sistem penjamin mutu di program TRIP. Dan 3, belum adanya tata cara pemakaian sarana dan prasarana laboratorium komputer pada program studi TRIP. Setelah menggunakan kedua teknik tapisan itu, maka dari ketiga isu tersebut mempunyai skor tertinggi adalah belum adanya modul pelajaran praktikum di semester genap, mata kuliah Internet of Things dan Big Data sebagai core isu yang harus diselesaikan. Analisis penyebab isu, maka dapat menggunakan teknik analisis isu Fishbone sebagai panduan menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Di mana untuk teknik analisis isu Fishbone ini menggunakan kategori 6M sebagai faktor penyebab isu muncul yang terdiri atas, material, belum adanya tata cara pemakaian lab, 2, belum adanya petugas lab, 3, mesin praktikum yang mendukung akses belajar, dan mesin itu belum adanya modul, dan metode itu belum tersedianya modul pembelajaran. Dan beliau adalah budaya yang tidak menganggap penting belajar efektif, mendukung modul pembelajaran. Gagasan kreatif. Yang pertama, melakukan FGD, forum grup diskusi dengan ketua program studi dan tim dosen yang terkait praktikum. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang harus tercapai
pada praktikum IoT dan Big Data, melakukan perbaikan dan finalisasi modul praktikum. Adapun kaitan antara gagasan kreatif dan mata pelajaran yang ketiga mengenai kedudukan dan peran ASN dalam MKI, yaitu yang pertama manajemen ASN meningkatkan sarana prasarana dalam mendukung penyusunan modul Smart ASN dengan adanya pelajaran mendukung dalam menyalurkan aspirasinya bagi pelajar sehingga dapat meningkatkan mutu pelajaran di laboratorium. Rencana kegiatan tahapan pengenalan modul minggu pertama itu melakukan identifikasi RPS, rencana pembelajaran semester, kemudian konsul terkait modul bersama dosen, konsultasi bersama mentor, mengidentifikasi kompetensi yang harus tercapai pada praktikum itu di minggu ketiga, kemudian menyusun modul praktikum itu di minggu ketiga, melakukan validasi modul praktikum itu minggu ketiga, melakukan perbaikan modul itu minggu ketiga dan minggu keempat, dan melakukan finalisasi modul praktikum itu di minggu keempat. Untuk sesuai dengan misi PDN mengembangkan infrastruktur dan sarana pendidikan yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal. Maka pentingnya modul praktikum di semester 6 nantinya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.